mimpi derby Indonesia di Prancis yang kandas? Para pencinta sepak bola Indonesia sempat dibuat bersemangat dengan prospek menyaksikan sebuah momen bersejarah, derby Indonesia pertama di kancah Ligue 1 Prancis. Harapan itu muncul setelah Calvin Verdong memastikan tempatnya di sana, disusul kabar kencang bahwa Mads Hilgers akan bergabung dengan Stade Brest. Namun, mimpi itu harus kandas. Drama bursa transfer di detik-detik akhir memupuskan harapan kita. Kegagalan transfer Mads Hilgers membuat derby yang dinanti-nanti antara Verdong di satu sisi dan Hilgers di sisi lain tidak akan pernah terjadi, setidaknya tidak untuk saat ini. Padahal, derby serupa sudah pernah kita saksikan. Beberapa waktu lalu, kita akhirnya bisa bangga menyaksikan derby Indonesia di Serie A Italia, mempertemukan Jay Idris Bersemil Aldero di bawah mistar gawang Inter. Sebuah momen yang membuktikan bahwa talenta-talenta berdarah Indonesia bisa bersaing di panggung tertinggi Eropa. Meski derby di Prancis batal, semangat untuk melihat pemain-pemain kita berlaga di liga-liga top dunia tidak akan pernah pudar. Kita hanya perlu menunggu sampai kesempatan itu datang lagi. Kegagalan transfer di detik-detik akhir, The Telegraph. Menurut The Telegraph, transfer Mads Hilgers ke Stade Brest benar-benar gagal di saat-saat terakhir bursa transfer musim panas 2025. Meskipun kesepakatan pinjaman 1 tahun dengan opsi beli sudah tercapai, proses transfer terhenti karena tidak ada cukup waktu untuk menyelesaikan tes medis. Aturan Asosiasi Sepak Bola Prancis, FFF, mewajibkan tes ini, sementara bursa transfer mereka sudah ditutup lebih awal, yaitu pada pukul 20 tanggal 1 September tahun 2025. Dua, kendala waktu mengubur keinginan pindah, Football Zone. Football Zone melaporkan bahwa transfer ini awalnya sangat menjanjikan. Hilgers bahkan siap memperpanjang kontraknya hingga 2027 demi memastikan FC Twente mendapat kompensasi di masa depan. Namun, semua itu menjadi sia-sia karena kendala waktu untuk tes medis. Laporan ini juga menyoroti bahwa Hilgers telah menyatakan keinginannya untuk pindah, dan kegagalan ini membuat masa depannya di klub Belanda itu menjadi tidak pasti. 3. Batas waktu Prancis menjadi faktor utama, sautkan ke 20insight.nl. Situs berita sautkan ke 20insight.nl secara spesifik menyebutkan bahwa batas waktu bursa transfer Prancis yang jatuh pada pukul 20 tidak memberikan kesempatan untuk menyelesaikan tes medis. Meskipun kesepakatan antar klub sudah tercapai, persyaratan administrasi tidak dapat dipenuhi tepat waktu. Hilgers masih mungkin mencari klub di liga lain, seperti Belgia, Turki, atau Swiss, yang batas transfernya lebih fleksibel. 4. Brest kehilangan target utama untuk lini belakang, OS France. Dari sisi Prancis, media OS France mengonfirmasi bahwa Stade Brest sangat berharap merekrut Hilgers untuk menambah lini pertahanan mereka yang rentan. Transfer ini seharusnya menjadi bagian dari aktivitas sibuk mereka di hari terakhir bursa. Namun, laporan ini hanya menyebutkan bahwa transfer tidak selesai sebelum batas waktu, tanpa merinci alasan tes medis. 5. Harapan Hilgers dan optimisme FC Twente, Football International. Football International mencatat bahwa Mads Hilgers sendiri sempat mengonfirmasi proses transfernya dengan berkata, "Saya sedang sibuk berkemah sekarang." Namun, transfer itu gagal karena waktu yang mepet untuk tes medis. Meskipun bursa transfer di banyak liga top Eropa sudah tutup, FC Twente tetap optimistis Hilgers bisa pindah ke klub lain, di mana bursa transfernya masih terbuka. Hilgers resmi mencatatkan debutnya di Serie A pada pekan kedua Liga Italia 2025-2026 dalam pertandingan kandang Sassuolo melawan Cremonese pada tanggal 30 Agustus tahun 2025. Jay Idris tampil penuh selama 90 menit sebagai bek tengah dalam formasi 4-1-4-1, menggantikan ex-bek Juventus, Filippo Romagna.
Pertandingan ini menjadi momen bersejarah karena merupakan pertemuan antara dua pemain Indonesia di Serie A, yaitu Jay Itzes dan Emil Aldero, yang bermain untuk Cremonese. Sayangnya, debutnya berakhir dengan kekalahan 3-2 untuk Sassuolo, dengan gol penentu dari Cremonese terjadi di menit-menit akhir. Sorotan statistik dari media Italia dan internasional. Akurasi umpan, Jay Itzes mencatatkan akurasi umpan yang luar biasa, mencapai 99%, 67 dari 68 umpan akurat. Duel, ia berhasil memenangkan 1 dari 2 percobaan duel. Kontribusi defensif, Itzes melakukan 4 sapuan bersih dan 2 intercept. Peringkat, situs statistik sepak bola SofaScore memberikan rating 6,2 untuk penampilannya, yang setara dengan rekan beknya, Sebastian Walukiewicz. Meskipun hasilnya tidak sesuai harapan, debut Jay Itzes tetap dianggap positif dan menjadi sorotan karena statistik pribadinya yang mengesankan. Saat ini, kabar kepindahan Calvin Verdong ke Lille OSC menjadi berita utama di berbagai media olahraga. Menurut laporan, Verdong selangkah lagi bergabung dengan klub raksasa Prancis tersebut. Lille OSC adalah salah satu klub sepak bola profesional terkemuka di Prancis. Berbasis di kota Lille, klub ini memiliki sejarah panjang dan prestasi yang patut diperhitungkan. Berikut adalah gambaran umum tentang klub Lille OSC. Sejarah dan prestasi. Didirikan. Lille OSC didirikan pada tahun 1944. Juara Ligue 1. Mereka telah memenangkan gelar juara Ligue 1 sebanyak 4 kali, termasuk yang paling sensasional pada musim tahun 2020 sampai tahun 2021, di mana mereka berhasil mengungguli raksasa Paris Saint-Germain. Juara Piala Prancis, Coupe de France. Lille juga menjadi juara Coupe de France sebanyak 6 kali, terakhir pada musim tahun 2010 sampai tahun 2011. Partisipasi Eropa, klub ini secara rutin berkompetisi di kompetisi Eropa, seperti Liga Champions UEFA dan Liga Eropa. Stadion dan infrastruktur. Stadion Lille bermarkas di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy, sebuah stadion modern dengan kapasitas lebih dari 50.000 penonton. Stadion ini memiliki atap yang bisa dibuka, menjadikannya salah satu stadion paling canggih di Prancis. Gaya permainan dan filosofi klub. Lille dikenal dengan kemampuan mereka dalam mengembangkan bakat-bakat muda dan menjualnya dengan harga tinggi ke klub-klub top Eropa. Beberapa nama besar yang pernah bersinar di Lille antara lain Eden Hazard, bintang Chelsea dan Real Madrid. Nicolas Pepe, dibeli Arsenal dengan rekor transfer klub. Victor Osimhen, striker tajam yang kini bermain untuk Napoli. Filosofi ini membuat Lille menjadi klub yang menarik bagi pemain-pemain muda yang ingin mengembangkan karier mereka di level tertinggi. Performa terbaru dan pemain kunci. Pemain kunci, skuad Lille saat ini dihuni oleh beberapa pemain berbakat. Beberapa pemain yang menonjol adalah pemain senior seperti Olivier Giroud dan gelandang berpengalaman Benjamin Andre. Selain itu, pemain muda seperti Hakon Haraldsson dan Matthias Fernandes Pardo juga memiliki peran penting. Pelatih, tim ini dilatih oleh Bruno Genesio. Musim terkini, Lille berhasil finish di posisi keempat klasemen Ligue 1 musim tahun 2023 sampai tahun 2024, yang membuat mereka berhak tampil di Liga Eropa musim ini. Secara keseluruhan, Lille OSC adalah klub yang ambisius dan memiliki rekam jejak yang solid dalam mengembangkan pemain serta bersaing di papan atas sepak bola Prancis. Kepindahan Verdong ke Lille menunjukkan bahwa klub ini melihatnya sebagai talenta yang bisa berkembang dan memberikan kontribusi signifikan di level tertinggi.